Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian-kajian Tadhkiratus Shadidah yang sudah sekian lama libur dan banyak yang menanyakan lagi. Sudah mungkin beberapa bulan ini libur dan ambil cuti panjang soalnya kita ya. Dan kita masih di pembahasan tentang masalah syarat wajibnya sholat. Yang sebelumnya, beberapa bulan yang lalu atau episode yang sebelumnya kita membahas masalah turu'ul mani' wa zawalul mani'. Yang ini banyak tidak diketahui para wanita yang sedang haid atau nifas, yang mana seharusnya mereka ini menggodok sholatnya satu atau dua sholat malahan, wajib digodok. Ya, wajib digodok satu atau dua sholat. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke masalah pembahasan qadha shalah. Masalah qadha sholat secara umum, laki maupun perempuan. Dikatakan yajibu qadha shalawatil maktubat idza fatat mutlaqan sawa'un akanat bi udrin am bi ghairi udrin. Ini kata-kata mutlak. Dikatakan yajibu qadha shalat. Wajib menggodok sholat maktubat, sholat fardu 5 idza fatat mutlaqan, kalau misalkan dia tidak melakukan sholat tersebut secara mutlak. Maksud secara mutlak apa? Sawaun kanat bi udrin am bi ghairi udrin. Karena orang tidak sholat itu ada dua macam, ada yang udzur, ada yang tidak udzur. Kalau ada orang yang dia itu sholat dia itu tidak sholat karena udzur, berarti tidak dosa. Cuman tetap dia wajib untuk menggodoknya. Nah, ketika ada orang yang dia tidak sholat karena tidak udzur, sebetulnya tidak udzur, maka dia juga tetap wajib menggodoknya dan dosa. Tapi kalau yang udzur tadi tidak dosa. Masalah udzur dan tidak udzur ada pembahasan tersendiri. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas udzur-udzurnya sholat. Nah, kemudian dikatakan as-shalawatul fa'itatu bi ghairi udrin, sholat yang ditinggalkan bi ghairi udrin, tanpa udzur, yajibu qadha'uha 'alal fawri, maka wajib menggodoinya segera. Wala yajuzul istighalu bin nawafil wa ghairiha hatta tuqdha, dan tidak boleh melakukan sholat-sholat sunnah hingga dia telah melunasi semua godoknya. Tapi dikatakan ada orang-orang yang ada beberapa pendapat sih masalah ini ya. Ada beberapa pendapat masalah ini, antara lain seperti di kalamnya Habib Abdullah bin Awil Haddad, wa yalzimu at-ta'iba an yaqdiya ma furita fihi min al-wajibati kas-salati was-shaumi waz-zakah wa ma la budda lahu minhu wa yakunu 'ala at-tarahi wal istita'ah min ghairi tadyiq wa la tusah fa inna dinil matin. Jadi seyogianya orang-orang itu tobat, orang yang bertobat, orang yang telah bertobat, untuk menggodok apapun yang ditinggalkan dari kewajiban-kewajibannya seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dan bisa dicicil. Tidak sekaligus begitu, tapi bisa dicicil. Nah, tadi pendapat yang tadi kan alal fauri, segera. Tapi mungkin orang akan keberatan. Dan bisa nyicilnya itu mudah sih sebetulnya ya. Kayak contoh ya. Ketika kita Ramadan, kita sholat tarawih. Ya, sholat tarawih 2 rakaat. Kebanyakan orang kalau Ramadan sholat tarawih malah semangat, giat. Tapi kalau sholat subuh malah malas. Dan dia punya qadha subuh sebelumnya, maka gunakan aja tarawihnya itu dengan qadha subuh. Makmuman dengan orang yang sholat tarawih boleh. Misal imamnya mengatakan usolli sunnatat tarawih, imaman. Kita yang punya qadha subuh usolli fardhus subhi makmuman. Dan hukumnya bagaimana? Walaupun itu khilaful aula tapi sah. Dan bisa menambahkan semangat kita untuk menggodoi subuh tersebut. Ya lumayan, dalam satu hari kita bisa menggodok 10 subuh.
Dalam 1 bulan 30 berarti 300 subuh, hampir setahun kan. Nah, kemudian dikatakan kalau kita ingin melakukan sunnah-sunnah, bagaimana? Ulama ada yang mengatakan, tidak apa-apa. Kalau misalkan mau melakukan sunnah sekali-sekali buat selingan, silahkan. Sambil, tapi diutamakan adalah qodoknya. Dan ada 14 macam sholat sunnah yang bisa digabung. Baik dengan qodok ataupun sholat sunnah yang lain. Ada seperti tahiyat masjid, sholat hajat, istikharah, atau macam-macam lah. Ada di YouTube kita ada pembahasan tentang ini. Kemudian as-shalawatul fa'ita bi'udrin. Nah, sekarang kalau yang orang tidak sholat karena udzur. Ketiduran, lupa. Yajibu qada'uha walakin ala tarahi. Wajib menggodoknya tapi nyantai. Dalam arti tidak segera begitu. Nah, kemudian dikatakan lagi yundabut tartib fi qada'il fawaid bi'udrin. Sunnah untuk berurutan fi qada'il fawaid bi udrin, kalau dia menggodok sholat yang tertinggal dengan udzur. Ya. Wa yajibu tartib fi qada'il fawaid bi ghairi udrin, dan wajib urut kalau dia menggodoi sholat yang tertinggal tanpa udzur. Ya. Kemudian wa yajibu taqdimul fa'itah bi ghairi udrin 'alal fa'itah bi udrin, dan wajib mengutamakan atau mendahulukan sholat yang dia tinggal karena tidak udzur atas sholat yang dia kerjakan, sholat yang ditinggalkan karena udzur. Dalam arti orang kalau tidak sholat itu karena udzur, lupa dan sebagainya yang sudah kita pernah bahas, maka sholat godoknya itu bisa nyantai gitu. Kapan-kapan gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan dia ini sholatnya itu tidak sholatnya itu karena tanpa udzur, maka harus segera, harus diutamakan. Kemudian idza fatatis sholatu bi ghairi udrin wajaba taqdimuha 'alal hadirah illa idza khasyiya fawata waqtil hadirah. Nah, kalau misalkan dia ini melaksanakan sholat yang tanpa udzur, menggodok sholat yang tanpa udzur maksudnya, maka didahulukan atas sholat yang hadir, sholat pada waktunya. Kalau tidak takut bakal kebablasan sampai keluar dari waktunya. Seperti dikatakan dalam Zubat wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yakhtashi fawata. Nah, ini kita sudah menyelesaikan masalah yang ada di sholat atau di kewajiban sholat di dalam kitab Taqriratus Sadidah, yang insyaallah akan kita lanjut di bab selanjutnya, syarat-syarat sahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi wa kana fid dunya Hadatina bi al-Fatihah. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.